Lause sekalian, Shalom, apa kabar? Hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang menyenangkan dan juga mengenyangkan. Salah, maksudnya topik yang menarik. Iya nih, Lause, saya mau tanya nih, kenapa ya metafora tentang Tuhan Yesus itu roti hidup sih Lause? Kok bread of life? Kenapa enggak noodle of life? Atau misalnya chocolate of life gitu Lause? Lause ketahuan hobi makan coklat dan noodle ya. Kok bicaranya tentang bread, malah ingetnya coklat dan bakmi. Iya nih Lause, saya memang hobi makan mie dan coklat nih Lause. Ketahuan kan dari penampilan saya pleasant chubby gitu Lause. Tapi emang penasaran juga sih Lause, kenapa ya Tuhan Yesus ambil contohnya bread? Barangkali Lause Sari bisa tolong jelaskan? Oke, Lause, saya coba jelaskan ya Lause ya. Bread atau roti dalam bahasa Ibrani sih lehem begitu ya, yang berarti makanan olahan dari biji-bijian. Dulu sih memang biasa dari gandum atau jelai. Dan itu sudah menjadi satu bagian pokok, makanan pokok masyarakat di timur dekat kuno ya, zaman Alkitab pada waktu itu. Dan sangat esensial sih ya roti ini karena sudah sejak zaman permulaan bahkan hingga saat ini menjadi satu makanan pokok yang sudah dikenal luas oleh masyarakat baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Makanya nggak heran sih kalau Tuhan Yesus itu memakai ilustrasi atau contoh roti ini supaya bisa dipahami baik dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Begitu Lause. Oh, jadi bread itu universal sebenarnya ya, Lause. Di Indonesia breadnya namanya kue bantal loh. Di China, papau. Iya, Lause. Dan bread itu juga adalah karbohidrat yang merupakan makanan pokok. Dan enak juga, Lause. Apalagi roti coklat, Lause. Coklat lagi, Lause. Oke, sekarang ke inti dari pembahasan nih, Lause. Maksudnya, bread of life itu tepatnya gimana ya, Lause Sari? Jadi gini Lause, roti ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, roti itu makanan yang sangat universal, yang tidak hanya memenuhi rasa lapar kita, tetapi juga mencukupi nutrisi penting dalam kebutuhan manusia. Tapi juga roti itu sangat istimewa loh, karena roti itu juga digunakan dalam ibadah-ibadah sebagai persembahan kepada Allah. Tentunya memakai roti yang tidak beragi. Nah, dalam PL dan juga PB secara khususnya, si karbo yang bernama roti ini, ya banyak namanya sebenarnya, tapi kita pakai nama roti ini digunakan sebagai kata simbolis atau kiasan. Dan beberapa kali Tuhan Yesus itu memakai istilah roti ini dalam pengajarannya. Salah satunya dalam perkataannya yaitu roti hidup. Itu tuh terdapat dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-35 dan juga ayat ke-41 yaitu berbicara mengenai mana dari surga yang mengarah pada dirinya sendiri yaitu Tuhan Yesus. Nah, dalam konteks roti hidup ini Yesus itu mengarah pada makanan yang mengenyangkan dan juga memberi nutrisi pada jiwa. Jadi bukan sekedar makanan yang kita makan atau roti yang kita makan terus kita bisa lapar lagi, tetapi ini bersifatnya kekal, mengenyangkan dan memberi nutrisi bagi jiwa kita. Makanya roti hidup atau daily bread itu juga dapat kita artikan sebagai firman Tuhan yang harus kita makan ya, kita makan setiap hari sama seperti kita makan roti atau makanan pokok yang lainnya kita makan juga setiap hari. Begitu Lause. Nah, Lause, dalam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan itu, Tuhan Yesus pernah berkata, inilah tubuhku. Nah, kita tiap perjamuan kudus itu kan kita juga memecah roti. Nah, itu gimana ya Lause ya? Iya, gimana tuh Lause? Teman-teman dari aliran lain bilang, roti yang dipecah-pecah dalam perjamuan kudus yang kita makan beneran tubuh Kristus loh. Masa kita jadi kanibal ya Lause?
makan tubuh orang. Ya, Lase, saya tuh mau menjelaskan tentang perbedaan pandangan. Memang ya ada beberapa aliran yang juga berkata demikian seperti tadi ya Lase Ping bilang begitu ya. Apakah kita tuh kayak kanibal gitu ya? Masa kita makan tubuh Kristus? Nah, jadi menurut paham gereja Protestan ya, kita menganut reform, kita memahami perkataan Yesus tentang roti perjamuan kudus itu bukan secara harfiah tubuh Kristus beneran, tetapi sebagai simbolis, yaitu roti melambangkan tubuh Kristus yang disalibkan. Jadi roti dalam perjamuan kudus itu tetap roti, enggak bermakna tubuh Kristus yang beneran, dan tidak berubah, tidak berkurang, ya roti tetap roti. Dan juga bukan juga seperti jimat yang kita bawa pulang kita simpen gitu. Jadi sederhananya itu roti itu sebagai simbol dari pengorbanan Kristus, yaitu kematiannya bagi penebusan dosa orang percaya loh. Wah, thank you banget Lause Sari penjelasannya. Iya nih Lause, jadi kira-kira penerapan apa ya Lause yang bisa kita sarankan buat Lause-Lause dan anak-anak juga nih di rumah? Ya, sebenarnya sama seperti roti yang kita konsumsi ya. Kita makan roti itu kan tujuannya untuk mengenyangkan jasmani kita, perut kita yang keroncongan, kelaparan. Nah, dan juga untuk memenuhi karbohidrat atau nutrisi seimbang kita sehari-hari. Nah, kalau kita makan roti itu untuk mengenyangkan tubuh kita atau rasa lapar kita, maka secara rohani pun jangan sampai kita lupa. Kita pun juga harus makan dan memberi nutrisi bagi jiwa dan rohani kita, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu roti hidup itu sendiri. Nah, yang pertama dan wajib, yaitu kita mesti percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yang kedua, kita membaca dan juga merenungkan firman hidup itu secara konsisten setiap hari. Jadi bukan hari ini merenungkan, baca, terus besoknya enggak, nanti iya lagi, enggak lagi. Nah, enggak boleh seperti itu, tetapi harus konsisten. Yang ketiga dan terakhir, tidak hanya kita baca, tidak hanya kita dengarkan, tetapi kita juga melakukan firman yang sudah kita dengar dan kita baca itu. Nah, tapi tidak bisa dengan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Mau tidak mau, kita harus mengandalkan pertolongan dari Roh Kudus. Begitulah penjelasannya. Thank you Lause Sari. Sama-sama. Thank you Lause. Sama-sama Lause.